Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciani Osandasari, mahasiswi PPG Prajabatan 2022. Video kali ini akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, demonstrasi konseptual topik 1. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Sejatinya, setiap individu itu berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu juga setiap siswa di kelas pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Begitu banyak kebutuhan siswa yang harus dipenuhi tanpa disadari, guru setiap harinya menghadapi murid dengan berbagai keragaman yang banyak sekali macamnya. Guru dihadapkan dengan tantangan dalam mengajar dan kerap kali harus melakukan dan memutuskan segala sesuatu, di mana tujuannya untuk memastikan bahwa peserta didik sukses dalam proses pembelajarannya. Teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi yaitu ada 4. Yang pertama, teori sistem ekologi. Kedua, teori multiple intelligence. Ketiga, teori zone of proximal development. Dan yang terakhir, teori learning modalities. Teori sistem ekologi merupakan pandangan tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, di mana institusinya paling dekat, kemudian mesosistem, yang ketiga ekosistem, ada juga yang keempat makrosistem, dan yang terakhir adalah kronosistem. Teori ini menjelaskan bahwa anak mempunyai lingkungan yang berbeda-beda antara satu individu dengan lainnya, dan hal ini mempengaruhi karakteristik mereka. Yang kedua, teori multiple intelligence, di mana teori ini menganggap kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Dapat dikatakan, setiap orang memiliki 8 kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. 8 kecerdasan itu memiliki komponen inti dan ciri-ciri yang berbeda juga. Kehadiran ciri pada individu menentukan kadar profil kecerdasannya. Dalam kehidupan nyata, kecerdasan itu hadir dan muncul bersama atau berurutan dalam satu atau lebih aktivitas. Teori yang ketiga adalah teori zone of proximal development. ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual dapat dilihat dari kemampuan anak menyelesaikan tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang lain. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa ZPD terletak di antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh peserta didik tanpa pendampingan. Teori yang terakhir adalah teori learning modalities, yaitu teori di mana menjelaskan perbedaan peserta didik dalam menerima pembelajaran. Learning modalities juga biasa dikenal dengan FAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Modalitas belajar visual adalah peserta didik menerima informasi lebih mudah melalui gambar, sedangkan auditory lebih mudah melalui indera pendengaran, dan yang ketiga kinestetik lebih mudah untuk melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing. Sebagai guru, penting memahami modalitas peserta didik sehingga mereka akan merasa nyaman dalam proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran akan tercapai dengan maksimal. Setelah memahami keempat teori ini, saya bisa melihat bahwa setiap peserta didik juga memiliki keistimewaan masing-masing. Setiap peserta didik itu berbeda-beda, semuanya berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda, dan tidak bisa disamaratakan antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.